Bagian 1, to the list, agar bisa hidup dengan menghormati diri sendiri. Tak perlu bersikap baik terhadap orang yang tidak bersikap baik pada kita. Ketika ingin lulus dari universitas, aku menjalani program magang di sebuah perusahaan. Supervisor yang aku temui dalam tim yang mana aku ditempatkan, memperlakukanku layaknya pembantu. Ya, begitulah aku menyebutnya. Mungkin istilah semena-mena lebih tepat. Dia pernah menyuruhku memindahkan monitor yang ada di depan matanya yang hanya berjarak 10 cm di depannya. Dia sering membuatku malu sambil berkata, gitu aja nggak bisa. Tiap kali ada kesalahan sepele yang aku lakukan. Saat itu, aku baru pertama kalinya masuk di universitas. Tidak tahu bagaimana sikap yang harus aku ambil sebagai pegawai magang yang ternyata segala hal yang aku lakukan dijadikan dasar penilaian. Aku jadi mengerti bahwa magang hanyalah sebuah posisi terbawah yang ditempatkan oleh komunitas ini. Ya, aku menjalani masa magang seperti itu. Beberapa lama setelah menyelesaikan magang, saat sedang tidur-tiduran, tiba-tiba amarahku muncul karena teringat mantan atasanku itu. Yang benar-benar membuatku kesal adalah bukan karena perbuatan yang dia lakukan terhadapku, tapi karena diriku yang hanya diam meski mendapat perlakuan seperti itu darinya. Padahal, dia bukan orang yang memegang kekuasaan besar dalam perusahaan. Tapi, dia berlagak seperti seseorang yang ada di atas segalanya. Menyedihkannya lagi, aku tidak melakukan apapun terhadapnya. Karena sikap dia itu membuat dia semakin merendahkannya. Jika melihat situasi yang berbeda, orang-orang dulu yang menerima hukuman siksa karena melakukan kudeta, berkata bahwa rasa sakit yang muncul bukanlah akibat penyiksaan, tapi akibat rasa sesal atas keinginan untuk tetap terlihat tegar di depan petugas hukum kala itu. Seseorang bisa merasa harga dirinya begitu jatuh, bukan karena perlakuan tidak adil, tetapi karena sikapnya yang menyerah begitu saja. Jadi, kita tidak perlu bersikap baik terhadap orang yang tidak ramah terhadap kita, yang tidak menghormati kita. Entahlah, situasi dapat berbalik atau tidak, tapi paling tidak, janganlah merasa hina karena mereka. Kita perlu memasang sikap sedikit melawan dalam diri kita, agar martabat kita terjaga dari penghinaan orang lain. Kesemena-menaan adalah hasil gabungan dari pihak pertama, yang dengan seenaknya mengacukan orang lain, dan pihak kedua yang dengan bodohnya bersedia menerima perlakuan buruk dari pihak pertama, tanpa sedikit pun berusaha memberinya pelajaran. Jangan habiskan tenaga untuk menyengsarakan diri sendiri. Saat mulai memasuki dunia baru yang disebut Instagram, aku menjelajahi feed secara acak. Lalu, aku menemukan sebuah foto perempuan glamor dengan bagian dada yang sangat besar. Saat aku melihat profilnya, wow, isi Instagramnya begitu mewah. Cantik, body seksi, pakai barang-barang mahal, dan selalu berwisata ke luar negeri. Tapi, yang lebih membuatku terkejut bukan karena gaya hidupnya yang bertolak belakang denganku, melainkan jumlah pengikutnya yang sangat banyak. Kira-kira apa ya yang membuat banyak orang memperhatikan kehidupan perempuan itu? Karena penasaran, aku terus memperhatikan foto-fotonya. Namun, tiba-tiba kimbap segitiga yang kumakan tadi pagi terasa begitu murahan. Tas kerlap-kerlip yang kupikir berharga karena aku beruntung mendapatkannya dengan harga 8.900 won juga terasa nggak ada apa-apa. Media memang membuat kita mudah mengintip gaya hidup orang lain. Kalau dulu, kita hanya bisa terus penasaran dengan kehidupan orang lain yang dari luar terlihat sempurna. Tapi, apakah rasa penasaran itu tak terbayar? Dalam buku The Art of Not Making Yourself Miserable, diungkapkan bahwa membanding-bandingkan kehidupan diri sendiri dengan mengintip kehidupan orang lain adalah cara termudah untuk menyengsarakan diri sendiri. Karena rasa penasaran, kita jadi banyak melihat kehidupan orang lain, dan mungkin kegiatan inilah yang harus kita bayar dengan rasa sengsara. Tapi,
Rasa penasaran yang harus dibiarkan tidak membuat kita memperoleh apapun. Akhirnya, tenaga dan keingintahuan itu terus-menerus menemani kita dalam menjalani kehidupan ini. Maka dari itu, bertemanlah sewajarnya. Kita tidak perlu jadi penonton dalam kehidupan orang lain. Daripada kehidupan mereka yang dirangkum dalam beberapa lembar foto, bagi kita, kehidupan kita sendirilah yang paling penting. Jadi, janganlah kita menghabis-habiskan tenaga untuk menyengsarakan hidup kita sendiri. Kamu itu bukan iri, tapi kamu lupa terhadap apa yang kamu miliki sekarang. Kenapa perasaan iri itu bisa menghancurkan? Karena kita berpikir bahwa apa yang dimiliki tidak bernilai sama sekali. Bangga terhadap diri kita yang berani. Saat aku kecil, ada program televisi yang berjudul Seonggong Sidai atau Zaman Sukses. Sebuah program yang menceritakan biografi para orang sukses. Tokohnya selalu berganti setiap minggu, tetapi inti ceritanya sama semua. Membandingkan kehidupan yang sebelumnya sengsara dengan kehidupan sekarang yang sudah sukses. Usaha keras dan kegigihan menjembatani jarak antara keduanya. Jika melihat tayangan itu, terpikirkan bahwa sesulit-sulitnya situasi yang menerpa kita, pasti akan berubah menjadi kesuksesan kalau dijalani dengan usaha. Kalau dipikir-pikir, saat sudah dewasa, hal seperti ini adalah awal mula munculnya paham meritokrasi. Sebuah paham yang berarti bahwa siapapun yang memiliki kemampuan dan usaha akan bisa sukses, seperti isi dari buku-buku esai. Tapi nyatanya, kemampuan dan usaha hanyalah satu di antara kunci yang ada. Terlebih lagi, cerita sukses bisa muncul karena saat itu negaraku, Korea Selatan masih dalam proses berkembang. Semuanya sama-sama melarat, dan modal yang dimiliki antar pribadi tidak terlalu jauh berbeda. Namun, sekarang beda. Sulit mencari kesempatan agar bisa berpindah kelas. Dengan situasi tidak adanya kesempatan yang adil menjadi syarat mutlak dari paham meritokrasi. Semua berkejar-kejaran antara harta orang tua, latar belakang, serta kelas sosial. Memang, apapun usahanya tidak boleh diremehkan. Ada hal-hal non-usaha, seperti keberuntungan dan lingkungan yang bisa mendominasi. Meskipun ada orang-orang yang sukses hanya dengan usahanya, itu hanyalah pengecualian kecil yang tidak boleh dianggap mewakili keseluruhan. Meskipun begitu, rumus usaha sama dengan sukses selalu dikaitkan dengan rumus malas sama dengan tidak berkemampuan sama dengan miskin. Yang membuat alasan mengapa orang menjadi miskin adalah karena pribadinya sendiri yang tidak memiliki kemampuan. Lalu, memperlakukan diskriminasi dan perbedaan sosial. Meskipun kesempatan ada di mana-mana, menjadi miskin adalah kesalahanmu sendiri. Jika tidak mau menjadi miskin, maka cobalah untuk sukses. Begitu. Karena orang merasa malu jika menjadi miskin, sehingga mereka akan berusaha keras agar tidak terlihat miskin. Meskipun bukan untuk mendaki gunung Himalaya, semua sama-sama memakai jaket tebal North Face atau Kitu saat berangkat sekolah supaya martabat sedikit rendah. Dalam obrolan di pertemuan orang tua murid, sengaja mengubah nama apartemen ke dalam bahasa Inggris supaya terkesan mahal. Sungguh seperti dalam drama. Selama kesempatan tetap tidak merata, meritokrasi yang terkesan dibesar-besarkan, seperti dalam buku esai ataupun program TV Zaman Sukses itu, akan menempatkan diri kita di antara rasa malu dan terkucilkan karena keadaan kita yang tidak bisa dikategorikan kaya. Tapi, coba perhatikan sekeliling kita. Apakah hanya 1-2 orang yang mendapatkan kekayaan karena keberuntungan atau warisan dalam keluarganya? Apakah hanya 1-2 orang tetangga kita yang hidup jujur dan tekun meskipun dalam keadaan miskin? Bukankah aneh? Si kaya yang banyak uang begitu gagah, meskipun dia menjadi kaya dengan cara praktis dan mengeksploitasi yang lain. Si miskin harus merasa malu meskipun sudah menjalani hidup dengan jujur dan sungguh-sungguh.
Kita seharusnya merasakan kebanggaan dan kepuasan diri setelah dengan berani menjalani hidup ini dan bekerja sebaik mungkin meskipun berada dalam kemiskinan. Seperti adanya kekayaan dapat membuat malu, ada pula kemiskinan yang membuat bangga. Jangan sakit hati pada orang-orang yang hanya melintas dalam hidup kita. Salah satu hal yang dirasa berkurang seiring bertambahnya usia adalah waktu makan bersama dengan orang-orang yang ingin aku temui. Sayangnya, waktu menjadi hal yang sulit untuk dicari. Dulu, teman SMA aku, Eun Gyeong dan asisten manajer Prague di tim keuangan pernah berkata, orang-orang yang tidak disukai atau tidak akrab dengan kita hanya akan melintas di dalam hidup kita. Tapi, biasanya kita akan mengorbankan hati, menahan rasa sakit, dan menumpuk kebencian pada celaan yang dihiasi dengan kekhawatiran, dan pada ketidaksopanan yang dihiasi banyak pertanyaan. Tak hanya menyia-nyiakan uang dengan membeli tas bermerek seharga 2 kali lipat dari gaji yang diterima atau memusingkan diri karena seorang artis, sungguh adalah kegiatan yang sia-sia. Menghabiskan energi untuk meraih eksistensi yang sebenarnya akan hilang dari hidup kita juga termasuk dalam kegiatan yang menyia-nyiakan perasaan. Kepada atasan kantor yang tidak akan kita temui lagi setelah mengundurkan diri, kepada kerabat yang tidak kita sayangi, kepada perempuan yang terlihat menyebalkan meski hanya dengan melihatnya tersenyum, kepada teman-teman kuliah yang ternyata licik, kepada semua eksistensi yang bukan apa-apa di dalam hidup kita. Janganlah kita gunakan lagi perasaan untuk mereka. Meskipun kita membatasi hati, membatasi diri, dan membencinya, tetap saja mereka hanyalah orang-orang yang melintas di kehidupan kita. Hapuslah angka dari kehidupanmu. Hal ini menjadi standar yang muncul di kalangan menengah dari beberapa negara yang aku temukan di internet. Inggris, standar kalangan menengah yang dikeluarkan Universitas Oxford. 1. Bermain fair play. 2. Memiliki opini dan keyakinan sendiri. 3. Tidak keluar dari batasan diri. 4. Memihak pada yang lemah dan menanggapi yang berkuasa. 5. Mengatasi ketidakadilan dengan taat pada hukum. Prancis, dengan standar kalangan menengah yang ditentukan oleh Presiden Georges Pompidou dalam Collège de Vie, kualitas hidup. Pertama, memiliki pengalaman keliling dunia dengan kemampuan berbahasa asing meskipun hanya satu bahasa saja. Kedua, menyenangi satu atau lebih jenis olahraga atau bisa memainkan paling tidak satu jenis alat musik. Ketiga, menjamu tamu dengan paling tidak satu jenis makanan istimewa yang rasanya berbeda dengan buatan orang lain. Keempat, berpartisipasi dan ikut beraktivitas dalam organisasi bakti sosial. Kelima, dapat mengomeli anak orang lain seperti mengomeli anak sendiri. Korea Selatan, berdasarkan hasil survei pekerja dalam sebuah situs kumpulan info gaji. 1. Apartemen dengan luas sekitar 100 meter persegi tanpa berhutang. 2. Gaji bulanan di atas 5 juta won per bulan. 3. Mobil sedan dengan silinder berukuran 2000 cc. 4. Saldo tabungan di atas 100 juta. 5. Beberapa kali berwisata ke luar negeri dalam setahun. Ada satu hal yang berbeda dalam standar kehidupan bangsa Korea Selatan jika dibandingkan dengan Prancis atau Inggris. Itu dia, angka. Saat sedang berselancar di dunia maya, akan melihat sebuah banner iklan yang bertuliskan tingkat kesiapan menikah. Aku kira itu adalah situs ramal-meramal, tetapi ternyata sebuah situs informasi tentang pernikahan. Situs itu memberitahu seberapa besar tingkat kesiapan menikah seseorang dengan memasukkan angka-angka seperti usia, tinggi badan, berat badan, jumlah kekayaan, gaji, dan lain sebagainya. Benar-benar tidak bisa jauh dari angka. Kita sangat suka mengukur angka yang cocok ke dalam setiap hal, hingga membuat kita terbiasa menilai diri sendiri dengan kisaran angka. Akhirnya, angka-angka yang menumpuk dalam hidup kita dikejar habis-habisan demi mempercantik sebuah lembar lamaran kerja.
dipakai untuk menentukan hubungan pertemanan yang didasari pada luasnya rumah. Juga untuk membuat tujuan dari aksi mogok kerja dan unjuk rasa menjadi nihil karena hanya melihat sisi yang dipenuhi dengan pertanyaan berapa dan melupakan makna sesungguhnya. Tapi, yang namanya angka menjadi sangat mudah untuk dijadikan bahan perbandingan dan diurutkan. Contohnya, siapapun dengan mudah bisa mengurutkan angka 1 dan angka 2. Tapi akan sulit jika harus mengurutkan segitiga dan lingkaran. Pada akhirnya, angka dalam kehidupan menimbulkan sebuah kebiasaan berhitung tanpa henti dan mengurutkan hasilnya. Dalam kehidupan yang seperti itu, kita menjadi takut untuk mendapatkan angka rendah. Selalu was-was terhadap posisi dan tingkat yang sedang kita duduki. Kalau begitu, memangnya semua hal dalam hidup ini bisa kita ukur dengan angka? IQ tidak bisa mengukur sifat bijak seseorang. Nilai yang dimiliki teman tidak bisa dijadikan ukuran seberapa dalamnya hubungan pertemanan yang dijalani. Besar luasnya rumah tidak bisa dijadikan ukuran kebahagiaan suatu keluarga. Jumlah gaji pun tidak bisa mengukur sifat seseorang. Nilai yang sesungguhnya tidak bisa diukur dengan angka. Maka jika ingin menjadi individu yang dinilai unggul yang tidak bisa dibanding-bandingkan dengan yang lain, kamu harus menghapus segala angka yang ada di kehidupanmu. Yang terpenting dalam hidup itu, menemukan hal-hal yang tidak perlu dinilai dengan angka. Janganlah terpengaruh dengan perkataan orang lain. Namanya Jiong, perempuan yang baik hati dan menggemari seluruh karya tulisanku. Aku akrab dengannya lewat media sosial. Dia punya pacar. Kebersamaannya dengan sang kekasih selalu direkam dalam akun media sosial pribadinya. Benar-benar pasangan yang lengket kayak lem. Tapi, suatu hari, ada seorang yang mengomentari salah satu foto di akunnya itu. Lebay banget sih, komentarnya. Nggak mikirin pasangan lain apa? Tambahnya. Memang, di dalam dunia maya, ada orang-orang yang suka berlebihan. Tapi, aku yakin temanku itu tidak termasuk dalam tipe yang seperti itu. Dia cuma ingin menyimpan kenangan-kenangan indah yang dia dapatkan. Karena komentar itu, temanku jadi berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan, meski dia tidak tahu apa salahnya itu. Yang salah itu justru adalah orang yang memasang komentar, yang tidak bisa mengatasi masalah pribadinya sendiri. Memang kita biasa menemui orang-orang yang bisa salah membaca pikiran kita, dan menjelekkan diri kita dengan memutarbalikkan fakta yang ada. Kumpulan orang yang sering meninggalkan komentar pedas ke dalam berita-berita di internet, meniupkan kekuatan mereka juga ke dalam keseharian media sosial. Aku hanya ingin memberikan nasihat bagaimana menghadapi orang-orang yang bersik itu. Hal yang harus kamu ketahui ketika ada orang yang menjelekkanmu adalah, pertama, dia bukanlah Salomon dan juga Freud. Kedua, jika itu berupa kritikan, kamu tidak perlu sedih atau marah. Tapi, cobalah untuk cari tahu kebenaran dari kritikan itu terlebih dahulu. Jika kritikan itu sebuah kebenaran, anggaplah sebagai suatu hal yang harus dibenahi. Namun, jika kritikan itu hanyalah buatan dari si komentator, ya sudah, anggap saja anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ketiga, jika dia terus menggonggong, jangan diam saja, tegur dengan tegas. Jenis kejahatannya, tindakan pencemaran nama baik? Bukan. Tapi kejahatan IT atau informasi dan transaksi elektronik. Tak perlu hidup sengsara. Ada sebuah tulisan dengan ejaan yang salah di internet. Akhirnya, muncul banyak komentar yang isinya membenci tulisan itu. Padahal hanya ejaannya yang salah. Tapi, aku nggak ngerti kenapa ada begitu banyak komentar yang menghina tulisan itu. Hanya karena ejaan yang salah, bukan berarti si penulis sedang mengkritik Raja Sejong atau pencetus aksara Korea kan? Terlebih lagi jika si penulisnya memang tidak tahu. Hal itu juga tidak bisa dikategorikan ke dalam kejahatan yang perlu dibenci, bukan?
Bego, bodoh, idiot, nggak pernah belajar, kurang pendidikan, tolol, dan kata-kata yang penuh dengan kebencian dan hinaan itu memang selalu berputar-putar di kehidupan kita. Sampai akhirnya kata-kata itu kita gunakan dengan begitu mudah kepada orang lain. Hina menghina sebenarnya muncul akibat keruntuhan kalangan menengah ke atas. Orang-orang dari kalangan itu memiliki kekhawatiran pada posisinya sehingga menyingkirkan orang lain. Tujuannya agar masyarakat dan posisi ekonomi yang dimimpikannya dapat terus diduduki. Menurut Kim Chan-ho dalam buku Correspondence from the Society That Lives on Humiliation tentang ujaran kebencian yang biasa diutarakan dalam kehidupan sehari-hari, mengatakan bahwa cara yang paling mudah untuk mengisi kehampaan dalam dunia yang tidak mau mengikuti standar yang biasa-biasa saja ini adalah dengan mencela orang lain. Jadi, demi mendapatkan balasan atas rasa kalah dan mengembalikan harga diri yang sempat membungkuk, serta demi merasakan rasa unggul yang asal lewat, seseorang akan mencela orang lain. Betapa egoisnya sikap itu. Rasa kalah yang sering melanda ini membuat orang-orang saling menutupi keegoisannya dalam hubungan antar sesama yang selalu dihantui dengan ujaran kebencian. Lalu meskipun tidak mengalaminya secara langsung, seseorang terkadang hanya meresap informasi yang dia inginkan dan memutarbalikkan fakta hingga merusak citra orang lain. Kemudian orang-orang yang mengalami perasaan direndahkan yang timbul dari ujaran kebencian akan membalasnya dengan ujaran kebencian juga, secara terus-menerus. Alhasil, muncullah perang maya di internet yang berlomba-lomba mengutarakan ujaran kebencian yang paling kasar. Tapi di ujung perang kebencian itu, semua pelaku akan sadar bahwa siapapun orangnya bisa menjadi sasaran ujaran kebencian. Dalam situasi banyaknya orang yang suka mengutarakan kebencian dan juga khawatir jika jadi bahan tertawa orang lain, membuat kita menjadi lebih berhati-hati dan agak sensitif. Kubilangin deh, menjadi pelaku kejahatan untuk satu sama lainnya tidak akan membuat dunia dan penghuninya menjadi bahagia. Orang yang gemar mengejek orang lain disebut dengan dosa. Di dalam lift sebuah mall, ada seorang ibu yang sedang menggendong anak balitanya. Tiba-tiba saja anaknya itu menangis. Si ibu terus berkata ke anaknya, "Jangan nangis dong, Dek, malu ah," sambil terus melihat gelagat orang-orang yang ada di sekitar. Lalu, aku pun merespon si ibu, "Nggak apa-apa kok, Bu." Maksud nggak apa-apa yang aku sampaikan itu adalah aku tidak merasa risih karena anakmu yang menangis. Aku juga tidak akan menangis. Tidak perlu mencari-cari alasan untuk diri sendiri. Suatu hari, aku mendengar kisah seorang pemuda yang masuk ke kelompok aktivis. Sebenarnya dia lulusan universitas terkenal, tetapi dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik karena pernah mengikuti kegiatan aktivisme. Dia jadi benci dengan paham kapitalisme. Katanya, dia tidak bisa kerja dalam situasi yang penuh dengan ketidakadilan ini. Hingga akhirnya, dia putus asa dalam mencari pekerjaan. Dia tetap tidak bekerja meskipun umurnya sudah lebih dari 40 tahun. Ibunya lah yang menghidupinya dengan bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Siapapun pasti berpikir bahwa orang itu memang kurang waras. Dia mengkritik sistem masyarakat yang memang nyatanya para pekerja harus mau dipekerjakan oleh orang yang punya modal. Tapi ibunya sendiri juga bekerja. Orang-orang di sekitarnya tidak mengerti akan sikapnya yang tidak mau bekerja dan mengasihani ibu. Sebenarnya, apa sih yang membuat dia jadi kepala batu seperti itu? Kupikir dia pasti menaruh harapan yang gede banget pada dirinya sendiri dengan status lulusan universitas negeri. Tapi, gara-gara cap kelompok aktivis, eksistensi dirinya menjadi bernilai negatif. Dia pasti juga merasa frustasi dan menyesal. Dari luar mungkin tidak terlihat, tetapi dia pasti merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri, yang semua itu tidak bisa dia atasi sendiri. Dalam Saram Hyung Gwan karya novelis Kim Hyun Kyu,
lawan kata cinta bukanlah benci atau marah, melainkan tidak perhatian. Lawan kata hidup bukanlah mati atau degenerasi, melainkan berpura-pura hidup. Berpura-pura dapat membuat seseorang tenggelam dalam kehidupan yang bukanlah sebenarnya. Akhirnya, orang itu menjadi berputar-putar berkelana dalam dunia bayangan. Daripada menderita karena rasa tidak berdaya dan rasa malu yang disebabkan oleh kenyataan hidup, lebih baik menjadi pengikut La Resistance dan menghindari luka yang bisa timbul akibat logika yang tidak sesuai dengan dunia kita. Tapi kita tetap tidak boleh menghabiskan waktu hanya dengan terus terikat pada masa lalu. Mau apapun alasannya, janganlah pelihara rasa dendam atau menyalahkan diri sendiri. Terimalah dirimu apa adanya. Memang dunia ini sudah begini adanya. Kita harus berbangga diri terhadap usaha keras yang dilakukan selama masa kuliah dulu. Nafsu yang akhirnya jatuh pada kegagalan juga harus bisa diterima padanya. Yang harus dirasa malu dan menyedihkan adalah bukan karena tidak bisa kerja di suatu tempat yang bagus atau karena belum bisa sukses, melainkan sikap selalu mencari-cari alasan dan tidak melakukan apapun terhadap diri sendiri. Meskipun diri ini tidak sesuai dengan ekspektasi diri sendiri, meskipun diri ini terasa sangat mengecewakan, janganlah kita menghindar dari diri kita sendiri dengan menambah-nambah alasan ini dan itu. Lalu, di saat kita berani menghadapi diri sendiri, disitulah titik awal yang baru sedang menunggu kita. Ingatlah bahwa tak ada seorang pun yang hidup sempurna. Teman laki-lakiku saat SMP kelas 3 dulu pernah berkata, "Emang nantinya lu bisa dapat masalah apa sih?" Kalau dipikir-pikir, sepertinya dia itu iri denganku. Karena saat itu, aku termasuk siswa yang banyak bicara dan energi. Sedangkan dia yang pendiam. Sebenarnya, saat itu aku sedang tersiksa karena konflik dengan orang tua. Justru aku iri dengan teman perempuanku yang lain. Dia terlihat tidak punya masalah apa-apa. Udah cantik, semua orang ingin berteman dengannya. Tapi setelah beberapa tahun akrab dengannya, dia bercerita bahwa kelas 3 SMP adalah masa-masa tersulit baginya. Dia sangat sedih karena guru-guru selalu memandang miring dan mendiskriminasi dirinya. Sungguh di luar pikiran. Teman laki-lakiku memiliki pikiran yang salah dan aku pun demikian. Ternyata, kita memang selalu berpikir bahwa orang lain memiliki keadaan lebih baik ketika kita menemukan kekurangan diri kita. Kalau begitu, kira-kira seberapa besar yang kita ketahui tentang orang lain? Coba kita lihat episode terakhir dari drama Yo, yang skenarionya dibuat oleh Park Byung-seon. Saat itu, Jim Myung mau berangkat ke Tiongkok selama 1 bulan. Pegawai-pegawai bandara yang melihatnya berbisik, "Enak banget ya, sayang orang tua gue nggak sekaya orang tuanya." Padahal sebenarnya, Jim Myung menyisihkan 1.700.000 won dari seluruh kekayaannya untuk pergi ke Tiongkok setelah menghadapi kematian adiknya yang selama 6 tahun hidup bagaikan mayat. Kita memang bisa menilai kehidupan orang lain dengan melihat luarnya saja. Sama halnya dengan kehidupan kita yang hanya dilihat permukaannya saja oleh orang lain. Kita pun hanya bisa melihat kehidupan orang lain lewat permukaannya saja. Masing-masing memiliki kekurangan dan luka yang berbeda, dan tidak ada kehidupan yang tak tergores luka sama sekali. Jadi, kenyataan pasti yang harus kamu ketahui adalah kehidupan siapapun itu tidak ada yang sempurna. Kenyataan itu sewaktu-waktu bisa menjadi penghibur diri sendiri. Tiba-tiba temanku menyapaku melalui akun kota. "Kamu itu selalu terlihat serius sekali ya." Aku jadi selalu terpengaruh. Padahal saat itu aku sedang cek pesanan di toko online. Berbahagialah dengan keberadaan diri sendiri. Saat kecil, aku berpikir kalau matahari selalu mengikutiku saat sedang naik mobil. Terus, aku pun selalu berpikir kalau suatu saat nanti, aku dapat berubah menjadi Sailor Moon. Kalau sudah besar seperti sekarang ini masih memiliki pikiran seperti itu,
Bukannya dianggap seperti anak kecil, tapi mungkin aku bisa didiagnosis mengidap penyakit gila khayalan. Seiring bertambahnya usia, kita pasti memiliki hasrat ingin menjadi orang dewasa yang spesial. Meski, pada nyatanya, kita tidak bisa menjadi pahlawan penyelamat dari komplotan penjahat. Namun, pada akhirnya, aku hanya menjadi orang dewasa yang biasa-biasa saja. Tidak serta-merta bisa hidup bebas ataupun mewah. Sampai sekarang pun masih sulit membeli dan makan daging sapi. Kehidupanku yang asam pun terus berulang setiap harinya di tempat tinggal yang sempit ini. Kalau dipikir-pikir, titik di mana kita sadar bahwa ternyata kita hanyalah seorang dewasa yang biasa-biasa saja, titik di mana kita telah rela melepas masa kecil kita, maka disitulah titik di mana masa puber dewasa kita dimulai. Iya kan? Tentu saja, dalam masa puber itu, ada begitu banyak rasa pahit dan sedih. Tapi, mungkin itulah yang namanya PR untuk orang dewasa. Membina kehidupan sendiri sebagai seorang individu yang biasa-biasa saja, dengan melepaskan diri dari khayalan dan rasa penantian masa kecil. Mau sampai kapanpun, aku tidak akan jadi Sailor Moon, si penyelamat dunia. Juga jadi dosen di Universitas Paris, Sorbonne. Yang kuinginkan bukanlah melihat teman-teman sekolahku dulu merasa iri atau keluargaku yang saling memberikan pujian kehormatan setelah mendengar kabar kesuksesanku. Meskipun demikian, aku punya keinginan untuk menulis. Keinginan untuk lebih baik dalam mendesain dan juga menggambar. Keinginan untuk meluangkan waktu lebih banyak bersama keluarga. Keinginan untuk belajar berenang dan mengarungi laut sepuas mungkin. Juga keinginan untuk memperluas wawasanku dengan bertemu banyak orang yang memiliki pola pikir berbeda-beda. Memang ada begitu banyak batasan dalam hidupku dan aku pun tak punya jaminan apa-apa. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan yang biasa-biasa ini. Masa puber orang dewasa adalah masa belajar untuk menerima diri kita yang biasa-biasa saja. Masa puber itu akan berakhir saat kita bisa mengisi kehidupan dengan hal yang bermanfaat. Saat itulah titik di mana kita menjadi orang dewasa yang sesungguhnya. Tidak perlu memasang standar penilaian terhadap diri sendiri. Dulu temanku bilang, laki-laki yang ditemuinya dalam pertemuan kontak jodoh bertanya padanya, apakah ada olahraga yang kamu sukai? Apakah kamu suka olahraga seperti golf atau menunggang kuda? Sebenarnya pertanyaan itu bukanlah sekedar ingin mengetahui olahraga kesukaannya, melainkan ingin melihat standar ekonomi seseorang. Memang tidak ada yang salah jika perempuan atau laki-laki saling mengukur kemampuan ekonomi masing-masing. Aku pun tidak bisa terlepas dari hal itu. Oke, memang kita tidak bisa untuk tidak mengindahkan masalah kebutuhan hidup. Tapi, tidak dibenarkan juga kalau kita tanpa batas selalu berhitung-hitung dan menilai seseorang hanya dengan angka. Haruskah kita merasa cemas saat orang lain memutuskan komunikasi setelah mengetahui keadaan temanmu? Saat berada di antara orang-orang yang selalu memasang topik apa pekerjaan orang tua kita dalam setiap percakapan. Layaknya seorang siswa yang harus mengumpulkan lembar jawaban, haruskah kita cemas terhadap berapa nilai yang orang lain berikan untuk kita? Kalau aku sangat tidak bisa merasakan pesona dari orang yang punya kebiasaan serta pasang nilai kepada orang lain, meskipun dirinya memang lebih hebat dari orang-orang itu. Singkatnya, orang yang seperti itu bukanlah tipe gue banget. Ya, mungkin aku pun tidak sesuai dengan standarnya. Dia pun bukanlah standarku. Yang kubutuhkan hanyalah orang yang sejalan denganku, bukan orang yang hanya bisa menilaiku. Jadi, jika ada orang yang berani memasang angka pada diriku, enak aja, lo semua juga bakal gue nilai 0, tau? Tidak perlu merendahkan diri hingga membuatmu mencium.
Setelah berhasil menerbitkan buku, teman-temanku jadi sering memanggilku dengan sebutan penulis Ken. Tapi sebenarnya itu hanyalah candaan. Aku sendiri tidak menganggap diriku sebagai penulis. Dalam kamus, penulis berarti orang yang membuat karya berupa tulisan atau gambar. Tapi, aku tidak pede dan canggung dengan gelar si penulis itu. Suatu hari, aku mendengar cerita keseharian seorang petualang. Di sebuah kedai bir di Eropa, dia bertemu dengan seorang bertender. Bertender itu mengenalkan dirinya sebagai seorang penyair pada si petualang. Lalu si petualang balik bertanya, "Apa ada buku kumpulan puisi yang pernah kamu terbitkan?" Bertender menjawab, "Tidak, aku tidak pernah menerbitkannya ke dalam sebuah buku. Tapi karena aku sering menulis puisi, jadi aku ini adalah penyair." Kenapa ya? Aku ini masih canggung menyebut diriku dengan sebutan penulis, meskipun sudah beberapa kali menerbitkan buku. Orang lain pun bisa menyebut dirinya sendiri sebagai penyair, dengan berani tanpa ada karya buku yang diterbitkan. Kurasa memang ada perbedaan budaya yang besar. Perbedaan itu juga dipelajari dalam pendidikan umum. Di negara barat yang mengutamakan karakteristik dan kebebasan, orang-orangnya dilatih untuk menganggap diri sendiri sebagai suatu eksistensi yang spesial. Ada sebuah pembahasan unik dalam buku The Geography of Thought karya Richard L. Nisbet. Pendidikan sebagai penyampai ilmu versus pendidikan sebagai pembentuk identitas. Bahkan, terdapat perang argumentasi yang cukup sengit tentang mana yang lebih penting dari kedua hakikat tersebut. Mungkin bagi kita, apa sih gitu aja kok dibahas? Tapi memang pendidikan sebagai pembentuk identitas sama pentingnya dengan pendidikan sebagai penyampai ilmu. Di sisi lain, negaraku, Korea Selatan adalah tipikal masyarakat sosial yang lebih mementingkan keharmonisan umum dibandingkan dengan karakteristik personal. Karena itu, anak yang baru masuk sekolah akan diajari pelajaran tata kehidupan yang baik dan bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan orang lain terlebih dahulu. Sebenarnya tidak ada yang spesial. Intinya harus selalu berhubungan baik dan tidak berselisih dengan keluarga, teman, tetangga, atau siapapun itu. Kami diajari lebih banyak tentang pentingnya memikirkan perasaan dan sudut pandang orang lain, ketimbang berlatih untuk menganggap penting dan menghargai pola pikir diri sendiri. Sampai-sampai, setiap orang seperti memiliki radar yang difungsikan untuk mencermati pandangan atau penilaian orang lain atas setiap tindakan yang dilakukan olehnya. Lalu di ujung kedisiplinan yang panjang, agar bisa kerap dengan orang-orang dan agar dijauhkan dari suara-suara miring akibat salah menempatkan diri, kita terpaksa merendahkan diri untuk memperhatikan pandangan orang lain, tanpa henti merasa ragu terhadap kemampuan diri sendiri. Ya, memang sih, sikap rendah diri merupakan sikap terpuji yang menghormati perasaan orang lain. Tapi, hal itu bukanlah sesuatu yang harus membuat kita menciut karena takut akan pandangan orang lain, melainkan hanyalah sebuah sikap penghormatan. Bukanlah menjadi sesuatu yang baik jika kita tidak bisa menyatakan perasaan hanya karena mengkhawatirkan perasaan orang lain. Maka dari itu, kamu juga tidak perlu capek-capek memikirkan pandangan orang lain, dan tidak perlu merendahkan diri sendiri, apalagi sampai menciut segala. Orang yang harus selalu kamu hargai, tidak lain dan tidak bukan adalah dirimu sendiri. Sikap my way dan semau gue memang perlu kawan. Ketahuilah bahwa kamu punya hak untuk dihormati oleh orang lain. Aku pernah membaca sebuah tulisan di internet. Ada seorang penulis yang bekerja paruh waktu di sebuah restoran. Si penulis mengatakan bahwa suatu hari ada seorang ibu yang datang ke restoran bersama anaknya. Lalu, ibu itu berkata kepada anaknya sambil menunjuk si penulis yang saat itu sedang bekerja paruh waktu di restoran itu. Kalau nggak belajar, nanti seperti itu kerjanya.
Sesaat si penulis merasa marah. Padahal, dia bekerja paruh waktu hanya untuk menambah pengalaman kerja. Bahkan teman-teman yang bekerja di restoran itu masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif di universitas terkenal. Saat itu, kebetulan ada seorang pelanggan asal Tiongkok yang masuk ke restoran. Meski tidak punya pengalaman tinggal di Tiongkok, tapi si penulis menerima order dengan kemampuan bahasa Mandarin yang fasih. Melihat itu, si ibu yang tadi datang bersama anaknya merasa terkejut. Bahkan sampai berbicara dengan gugup. Orang-orang yang membaca tulisan ini menghina si ibu. Tapi sebenarnya, apa perbedaan si ibu dengan si pekerja paruh waktu? Si penulis terus meyakinkan bahwa dirinya hanyalah seorang pelajar yang bekerja paruh waktu untuk memperbanyak pengalaman kerja. Topik yang diangkat olehnya bukanlah perkataan si ibu, melainkan pada aku ini bukan orang yang pantas diperlakukan seperti itu. Intinya, dia merasa diperlakukan secara tidak adil. Dia hanya ingin menambah pengalaman hidup di restoran itu. Tapi mendapat cap karena tidak belajar, maka seperti itu. Yang sebenarnya perkataan itu harusnya dilayankan kepada orang lain. Jika kita cari-cari di internet, ada wacana-wacana yang menyindir kita untuk menjawabnya. Lebih baik lulus dari universitas lalu meeting di kantoran. Apa nggak sekolah dan kerja memintal di pabrik? Level 1 sampai 3 pesan ayam goreng. Level 4 sampai 6 menggoreng ayam goreng. Level 7 sampai 9 mengantar pesanan ayam goreng. Kalau didengar sekilas, memang kalimat itu seperti pantun atau sejenisnya. Tapi, sebenarnya kalimat itu memberi kesan bahwa pekerjaan mengantar pesanan ayam goreng, pekerjaan memintal di sebuah pabrik, dipandang sebagai pekerjaan yang tidak berpendidikan, serta diperuntukkan bagi buruh kerja yang setiap hari harus mandi keringat. Dalam kalimat itu pun terkesan menunjukkan kita yang terbiasa mendiskriminasi dan memandang rendah mereka yang bekerja sebagai buruh. Diskriminasi yang seperti ini sebenarnya memiliki sejarah yang tidak pendek. Diskriminasi ini adalah hasil upgrade ke dalam sebuah versi baru dari sistem pemerintahan kerajaan saat pejabat pemerintah harus dijunjung setinggi-tingginya, sedangkan rakyat diperlakukan serendah-rendahnya. Meskipun rakyat selalu memeras keringat dalam memproduksi hasil pertanian, yang punya modal atau banyak uang tetap saja kaum yang berkuasa. Akhirnya, sistem diskriminasi yang seperti ini membuat pekerjaan menjadi dasar dari bagaimana harus memperlakukan orang dan membuat diskriminasi seperti suatu keharusan yang harus dijalani. Kalau begitu, kira-kira apa masalahnya? 1. Masalahnya bukan hanya pada sudut pandang humaniora tentang kesetaraan seluruh warga negara, tapi pada akibat yang akan muncul jika anak-anak tidak belajar dan secara tidak langsung menanamkan masa depan pada mereka untuk menjadi pembisnis atau wanita karir yang biasa muncul dalam drama televisi. Kenyataannya, banyak orang yang harus bekerja dengan menggunakan fisiknya dan menjalani kehidupan sebagai pihak kedua di dalam lingkungan kerja. Orang-orang yang berpikir bahwa tempat kerjanya nanti akan seperti lokasi syuting sebuah drama, malah terperosok dalam area kerja yang waktu kecil dianggap buruk. Lalu, bagaimana kita bisa terima kenyataan ini semua? Karena ada kegagalan yang muncul dari ekspektasi berlebihan tentang masa depan dan kebiasaan mendiskriminasi orang tanpa sebab, akhirnya membuat diri kita menjadi malu sendiri. Tidak mau mengakui bahwa kita ternyata sama dengan orang-orang itu. Alasan mengapa buruh selalu dianggap rendah adalah karena pemikiran yang selalu merendahkan ini. 2. Efek samping dari diskriminasi dan meremehkan buruh juga muncul di sisi lain. Agar tidak mengantar pesanan ayam goreng di jalan-jalan, agar tidak memintal benang di pabrik, agar tidak mendapat perlakuan diskriminasi atau diremehkan, tenaga jadi dihabis-habiskan. Tapi,
tetap tidak ada ketertarikan ataupun rasa penasaran dalam proses pembelajarannya. Kekhawatiran akan pandangan rendah dan kejatuhan martabat menjadi motivasi utama dalam belajar. Dan ketika kekhawatiran itu berkurang, malah kalimat-kalimat sindiran itu kembali dicari-cari. Memang, rasa cemas dan rasa tegang yang bersifat sementara dapat meningkatkan efisiensi dan menghasilkan motivasi. Tapi, kalau yang ada hanya rasa cemas dan rasa tegang sebagai penggerak hidup, sama saja seperti orang tua yang mendidik anaknya lewat ungkapan merendahkan orang lain, yang sebenarnya hal itu hanya akan menenggelamkan anaknya ke dalam lautan kecemasan selama hidup. 3. Lalu, jika kita sudah sampai ke tujuan yang diinginkan, apakah semua hal akan berjalan dengan lancar? Keberhasilan yang didapatkan dari ketakutan atas diskriminasi dan penghinaan akan melahirkan kesombongan. Kalau kesombongan tidak disatukan dengan hati nurani, sama saja seperti berdiri di atap gedung tinggi tanpa alat pengaman satupun. Rasa takut akan jatuh yang ditimbulkan akan begitu besar. Selain itu, jika tingkat kesombongan makin membesar, rasa sakit yang timbul karena terjatuh juga akan terasa begitu menyiksa. Hal itu aku lihat dari sebuah artikel yang ditulis oleh penulis editorial Le Qiutai di koran Joseon Week. Kalau meminjam sedikit kata-katanya, orang-orang Eropa dengan alaminya bisa beradaptasi dengan keadaan atau kondisi yang berubah, meskipun dapat membuat standar hidup mereka menjadi turun. Berbeda dengan orang-orang Korea Selatan yang tidak bisa dengan mudahnya beradaptasi pada situasi yang berubah. Meskipun pada akhirnya mau tidak mau harus tetap mengikuti perubahan yang ada, mereka akan tenggelam pada kesedihan dan kekesalan yang luar biasa. Bagi orang-orang yang hatinya sudah terbiasa dengan sikap mendiskriminasi dan meremehkan orang lain, mau hidup di sana ataupun di sini, menurunkan standar hidup sama saja dengan menjatuhkan martabat mereka ke dalam jurang yang begitu dalam. Begitulah, yang namanya diskriminasi sungguh terasa memalukan bagi yang mengalaminya dan terasa begitu mengkhawatirkan bagi yang melakukannya. Intinya, hal itu tidak memberikan kontribusi apapun ke dalam hidup kita. Seandainya kamu terus mengembangbiakkan rasa khawatir, dan jika kamu merasa begitu malu karena hidupmu yang sekarang tidak sesuai dengan masa depan yang pernah diimpikan, kamu harus beritahu dirimu sendiri. Meskipun jadi pengantar pesanan ayam goreng, meskipun jadi pemintal benang di pabrik, yang namanya hidup memang bisa begini dan bisa begitu. Tak ada yang salah dengan kehidupan kita. Terserah kamu mau kerja keras atau belajar dengan mati-matian. Yang penting, janganlah kamu hina hidup orang lain. Kita punya hak untuk saling menghormati kehidupan masing-masing. Sebagai ganti dari penghinaan terhadap hidup orang lain, anak menjadi sasaran ketidakpuasan orang tuanya sendiri.